Baik, hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatannya ya, dan tetap jaga kondisi tubuhnya. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, bahwasanya metode pembelajaran yang akan dilakukan di dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ini adalah metode pembelajaran secara online. Nah, kamu nggak usah Bapak jelaskan lagi, Bapak pikir itu sudah kalian pahami. Nah, sepertinya Bapak menggunakan nuansa yang berbeda ini ya kan? Nah, kalian tahu pelajaran geografi kali ini kita belajar tentang materi kebudayaan atau keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat, nah nanti boleh di komen di bawah ya. Kira-kira busana atau pakaian yang Bapak gunakan ini adalah budaya dari mana, asalnya dari mana, dan ketika kapan saja dipakai. Nah, boleh ya, nanti di komen di bawah, Bapak akan cek sebagai nilai tambahan bagi kalian. Baik, materi sebelumnya kita belajar tentang kependudukan. Nah, itu materi sebelumnya, dan selanjutnya kita belajar materi tentang keragaman budaya seperti yang Bapak sebutkan di awal. Oke, Bapak tulis ya. Nanti boleh tulis juga bukunya, keragaman budaya Indonesia. Oke. Namun di dalam bab ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama adalah kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan budaya. Jadi sebelum kita melangkah ke depan, ada yang perlu kalian perhatikan, yaitu 3 yang kalian perlu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian tahu apa itu pengertian dari kebudayaan atau apa arti dari budaya. Yang kedua, kalian tahu apa saja sih wujud dari budaya itu. Nah, apa wujud dari budaya? Dan yang terakhir, apa pengaruh keadaan geografis yang ada di Indonesia terhadap kebudayaan yang ada. Nanti ya, jadi ada 3. Yang pertama pengertiannya, yang kedua wujudnya, dan yang terakhir pengaruh keadaan geografis terhadap keadaan budayanya. Nah, seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama, pengertian dari budaya. Nah, budaya menurut seorang ahli yang bernama Gujraningrat menyatakan bahwasannya budaya itu adalah keseluruhan sistem yang ada di dalam kehidupan manusia yang mencakup 3 bagian. Yang pertama, perhatikan, ada ide, kemudian tindakan, dan hasil karya. Nah, jadi ada 3 ya. Jadi kebudayaan itu menurut Gujraningrat adalah keseluruhan sistem yang mencakup 3 bagian, yaitu ide, tindakan, dan hasil karya manusia yang menjadikan menjadi milik manusia, sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Namun sebelum kita jauh melangkah ke depan mengenai kebudayaan, nah kira-kira sih Bapak mau bertanya, kira-kira apa sih latar belakang lahirnya sebuah budaya? Nah, apa latar belakang lahirnya sebuah budaya? Kira-kira seperti itu. Nah, kalian tahu latar belakang lahirnya sebuah budaya adalah dimulai dari kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang terus-menerus membentuk suatu kebudayaan. Contoh sederhana, jika kalian biasakan untuk bersih, maka kebudayaan kalian nanti bisa menjadi budaya yang bersih. Atau di sekolah kita yang kalian kenal sebagai budaya yang disiplin. Nah, ketika kalian rajin datang ke sekolah tepat waktu, itu menjadi kebiasaan kalian. Hadir tepat waktu, tidak pernah terlambat, itu menjadi kebudayaan kalian. Nah, ada budaya di dalam sekolah yang tidak diperbolehkan atau yang sangat tajam, itu kebiasaan yang kalian lakukan. Apa itu coba? Ayo, itu kebudayaan atau kebiasaan kalian ketika kalian biasa mencontek, kebiasaan
mencontek satu ujian atau meniru hasil tugas dari teman kalian, kebiasaan-kebiasaan itu ketika terus-menerus kalian lakukan itu bisa menjadi budaya bagi kalian. Nah, kalian tahu kan bahwasanya itu tidak baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan itulah yang menuntut atau menuntun seseorang menjadikan itu sebuah budaya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya budaya itu lahir dari suatu kebiasaan. Kira-kira seperti itu ya, paham ya? Oke. Lanjut dari pengertian kita belajar ke wujudnya. Nah, wujud ini tahu ya, wujud berarti rupa, bentuk gitu. Jadi ada 3 wujudnya. Wujud kebudayaan ada 3. Yang pertama ada ide atau gagasan, nilai dan norma. Nah, wujud ini adalah wujud yang abstrak. Tahu abstrak? Artinya tidak dapat dilihat oleh manusia, tidak dapat diraba atau dijamah oleh manusia. Kira-kira seperti itu ya. Yang kedua adalah tindakan ya. Nah, tindakan berarti ada suatu kegiatan, aktivitas manusia yang dilakukan di sana. Jadi kebudayaan itu wujudnya ada suatu aktivitas dalam ada tindakan. Nah, yang ketiga ada hasil karya atau benda. Nah, hasil karya atau benda-benda inilah yang sangat nyata sebagai wujudnya. Nah, boleh Bapak kasih contoh secara langsung. Ini pakaian yang Bapak kenakan ini adalah wujud dari bentuk nyata dari sebuah kebudayaan itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi paham ya, ada 3 wujud dari kebudayaan. Yang pertama ada ide, gagasan, nilai dan norma. Yang kedua itu adalah tindakan atau hasil karya manusia. Itu yang ketiga, tindakan atau hasil karya manusia. Oke, setelah itu kita lanjut ya. Jadi udah paham ya, sudah ada pengertian budaya, wujudnya, dan yang terakhir adalah kita belajar tentang apa pengaruhnya. Pengaruh keadaan geografis terhadap kebudayaan. Jadi keadaan geografis ya. Nah, coba ini Bapak tanya, di mana posisi letak geografis Indonesia? Nah, pastinya sudah kalian tahu ya kan, yaitu Indonesia berada pada atau diapit oleh 2 benua, yaitu benua Australia dan Asia, dan 2 samudra Hindia dan Pasifik. Nah, di keadaan geografis ya, keadaan geografis Indonesia berada di mana? 2 benua tadi, Australia dan Asia, dan samudra Hindia dan Pasifik nih. Nah, jadi kondisi geografis inilah yang menuntun atau menjadikan negara kita Indonesia menjadi kaya akan apa? Yang pertama, kaya akan pegunungannya. Kalian tahu ya, negara Indonesia kaya akan pegunungan. Yang kedua pastinya laut. Nah, pastinya yang ketiga adalah keadaan relief yang berbeda. Relief tahu ya, suatu tinggi atau rendahnya bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, pegunungan dan laut, kita kaya akan pegunungan dan laut. Inilah secara geografis Indonesia. Nah, di samping itu juga kita adalah negara yang kaya akan pulau. Nah, pulau beribu pulau, gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke, kita sangat kaya. Nah, di samping itu juga pasti kita dibesarkan oleh laut. Nah, kira-kira apa sih Pak budayanya yang ada? Ya. Nah, jadi di pegunungan atau di daerah dataran tinggi nih, budaya yang ada pastinya berbeda dengan yang ada di laut. Contoh, budaya yang ada di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi lebih dominan atau lebih banyak di bagian budaya agraris tahu ya, atau lebih ke
pertanian. Nggak mungkin dong gitu ya. Wilayah yang ada di pegunungan kaya akan laut gitu, tidak mungkin. Jadi budaya yang ada di laut itu lebih, bukan budaya yang ada di laut, tapi wilayah yang ada di laut di daerah pesisir lebih dominan atau budayanya lebih dekat dengan budaya melaut atau nelayan. Nah, mereka seperti itu. Jadi di pegunungan budaya agraris, di laut budaya melaut atau nelayan. Nah, jadi ini adalah pembelajaran kita hari ini tentang keragaman budaya, tapi submaterinya pengertian budaya, wujud budaya dan apa pengaruh keadaan geografis terhadap budaya yang ada di Indonesia. Nah, Bapak kira ini pelajaran kita hari ini, tolong dicatat di bukunya sebagai referensi kalian, sebagai nilai tambahan juga yang akan Bapak periksa nanti. Oke, Bapak kira sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan kondisi tubuhnya. Semangat.